Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Ida Ayu Made Sri Arjani, SIPMERG selaku Ketua Penguji, yang terhormat Bapak DRS Igede Sudarmanto, BSCMK selaku Anggota Penguji, yang terhormat Ibu Gusti Ayu Made Ratih Kusuma Ratna Dewi, SPAM MPAM selaku Anggota Penguji. Perkenalkan, nama saya Nimade Risma Fridayanti dengan NIM P0713401804 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Kualitas Fisik dan Bakteriologi Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Desa Selanbawa, Tabanan. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan pada tanggal 29 Januari 2021 di PDAM Desa Selanbawa, sistem air bersih dilakukan dengan sistem gravitasi. Laporan profil kesehatan Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa selama kurun tahun 2019, jumlah kasus diare yang terjadi di Kabupaten Tabanan sebesar 1.943 kasus pada balita dan 10.202 kasus pada semua umur. Hasil survei yang penulis lakukan pada tanggal 8 Januari 2021 di Puskesmas Wilayah Marga 2, kasus diare masyarakat Selanbawa yang dikabarkan oleh air PDAM berjumlah 38 orang. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kualitas fisik dan bakteriologi air bersih Desa Selanbawa, Tabanan. Kemudian, tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas fisik dan bakteriologi air PDAM Desa Selanbawa, Tabanan. Adapun tujuan khususnya untuk mengidentifikasi kualitas fisik yaitu bau, warna, kekeruhan, dan suhu air bersih PDAM Desa Selanbawa, Tabanan, untuk mengidentifikasi bakteri coliform pada air bersih PDAM Desa Selanbawa, Tabanan, dan untuk mengidentifikasi bakteri Escherichia coli pada air bersih PDAM Desa Selanbawa, Tabanan. Adapun manfaat penelitian praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bakteriologi dan informasi kepada masyarakat atau konsumen Dinas Kesehatan Pengelola PDAM Desa Selanbawa, Tabanan. Kemudian, manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam menganalisis kualitas air bersih PDAM. Kemudian yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi air. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 65% air. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air keperluan higien sanitasi meliputi parameter fisik, bakteriologi, dan kimia. Penyebab susah mendapatkan air bersih adalah adanya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri, rumah tangga, limbah pertanian, dan kebocoran atau kerusakan pada pipa. Selanjutnya yaitu air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/per/4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan, dapat langsung diminum, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, bebas dari cemaran kimia, radioaktif, dan bakteriologi. Penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, bakteriologi, kimiawi, dan radioaktif. Adapun syarat fisik dari air minum yaitu yang pertama tidak berbau, warna 15 true color unit, total zat padat terlarut 500 mg per liter, kekeruhan 5 nevelometric turbidi unit, rasa tidak berasa, suhu udara kurang lebih 3 derajat Celcius. Kemudian syarat bakteriologinya, Escherichia coli jumlah per 100 ml sampel adalah 0, dan total bakteri coliform jumlah per 100 ml sampel adalah 0. Kemudian sumber pencemar air, sumber pencemar domestik rumah tangga, perkampungan, perkotaan, jalan. Sumber non-domestik bukan rumah tangga yaitu industri, pabrik, peternakan, perikanan, dan pertanian. Penyakit diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Penyebab diare paling dominan diyakini akibat kontaminasi bakteri pada air termasuk Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan air, yang pertama yaitu waterborne disease, yaitu contohnya typhoid fever, kolera, hepatitis A, dan water-based disease, yaitu contohnya adalah diare. Kemudian water-washed disease, yaitu contohnya adalah schistomiasis, dan yang terakhir water-related factor, yaitu contohnya adalah demam berdarah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kualitas air PDAM metode uji MPM atau Most Probable Number. Yang
pertama yaitu ada uji pendahuluan yaitu presumptive test, dan kemudian uji penegasan yaitu confirmative test, dan uji pelengkap yaitu complete test. Selanjutnya yaitu bab 3 kerangka konsep, yaitu air PDAM Desa Selan Bawak Tabanan dianalisis kualitas air PDAM menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/4 Tahun 2010 yang dianalisis yaitu kualitas fisik dan bakteriologi. Kualitas fisik yaitu bau, warna, rasa, suhu, dan kekeruhan, dan kualitas bakteriologi yaitu menggunakan uji most probable number yang dianalisis yaitu bakteri Escherichia coli dan coliform akan mendapatkan hasil yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas atau independent variable, dan adapun variabel penelitian ini yaitu analisis kualitas fisik dan bakteriologi air PDAM Desa Selan Bawak Tabanan. Kemudian yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu air PDAM Desa Selan Bawak Tabanan adalah air PDAM salah satu usaha milik Desa Selan Bawak yang bergerak dalam bidang distribusi air yang digunakan oleh masyarakat Selan Bawak untuk memenuhi kebutuhan air minum. Dan cara pengukurannya adalah observasi dan skalanya adalah nominal. Yang kedua, kualitas fisik air PDAM yaitu kondisi air yang meliputi bau, warna, rasa, suhu, dan kekeruhan. Dan cara pengukurannya adalah observasi dan skalanya adalah nominal. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas bakteriologi air PDAM. Standar angka MPM bakteri coliform dan Escherichia coli yang tidak diperbolehkan dalam sampel pada Permenkes RI nomor 492 tahun 2010 adalah 0/100 mili. Kemudian cara pengukurannya adalah pemeriksaan laboratorium dengan metode uji most probable number dan skalanya adalah nominal. Selanjutnya yaitu bab 4 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan rancangan deskriptif. Penulis menggambarkan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif untuk mengetahui kualitas fisik dan bakteriologi air PDAM Desa Selan Bawak Tabanan yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum. Adapun tempat dan waktu penelitian, yang pertama waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai April 2021, dan tempat penelitian yaitu lokasi pengambilan sampel dilakukan di rumah warga Banjar Selan Bawak Kaja Tabanan, dan pemeriksaan sampel air PDAM menggunakan parameter fisik dan bakteriologi dilakukan di Laboratorium Panureksa Utama Denpasar. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam sampel ini adalah air PDAM Desa Selan Bawak, dan sampel dalam penelitian ini adalah air bersih pada konsumen PDAM Desa Selan Bawak. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian ini menggunakan rumus Lopin yaitu mendapatkan hasil 15 sampel dari 179 populasi. Kemudian unit analisis dalam penelitian ini adalah kualitas fisik dan bakteriologi air PDAM Desa Selan Bawak. Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik simple random sampling, di mana simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun bahan penelitian, yang pertama sampel air PDAM, Aquades, media laktosa broth single strain, laktosa broth double strain, dan media Brilliant Green laktosa bale broth. Adapun alat pemeriksaan fisik dan bakteriologi yaitu botol steril, termometer air, autoclave, coolbox, lampu Bunsen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama persiapan sampel, kemudian dilanjutkan pembuatan media yaitu media LBSS, LBDS, dan BGLB, dan diuji menggunakan metode most probable number. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu uji pendahuluan, uji penegasan, dan uji pelengkap. Yang terakhir adalah pembacaan hasil. Selanjutnya yaitu kriteria sampel, ada 2. Yang pertama kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria di mana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah air PDAM yang dijadikan air minum oleh masyarakat Desa Selan Bawak. Yang kedua yaitu kriteria eklusi. Kriteria eklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria eklusi pada penelitian ini yaitu sampel yang mengalami kesalahan selama pengambilan sampel dan penanganan pada saat pemeriksaan laboratorium sehingga tidak memenuhi syarat untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian yaitu jenis pengumpulan data, yaitu ada 2. Yang pertama data primer adalah data yang telah dikumpulkan atau diperoleh secara langsung oleh penulis. Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium kualitas fisik dan bakteriologi air PDAM Desa Selan Bawak Tabanan. Yang kedua yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis, sumber buku dan naskah ilmiah, sumber dari arsip dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan kualitas fisik dan bakteriologi air. Adapun cara pengumpulan data, yang pertama yaitu wawancara.
melakukan wawancara kepada petugas PDAM dan masyarakat di Desa Selanbawa, Tabanan. Kemudian pemeriksaan laboratorium untuk menentukan kualitas fisik dan bakteriologi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/4 Tahun 2010. Selanjutnya, instrumentasi penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama, instrumentasi pengumpulan data dan instrumentasi pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data. Data-data yang dikumpulkan dari hasil pengujian dan observasi diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara tabulating data, yaitu data yang disajikan dalam tabel dan diberi narasi. Yang kedua, yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan dalam hal ini adalah analisis statistik deskriptif, yakni menghitung rata atau means, hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan hasil fisik dan MPM dengan persyaratan air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 492 Tahun 2010. Kemudian yaitu bab 5 hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian. Desa Selanbawa adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Tabanan, lebih jelasnya di Kecamatan Marga yang merupakan desa tempat penelitian ini berlangsung. Desa Selanbawa memiliki luas wilayah 2,92 km persegi. Jumlah penduduk pengguna air PDAM Banjar Selanbawa Kaja adalah 179 kakak. Adapun batas wilayah Desa Selanbawa yaitu sebelah utara berbatasan dengan Banjar Nyelati Badung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sembong Badung, sebelah selatan merupakan jalan buntu dari Desa Selanbawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Banjar Beng Margo. Adapun hasil dari pemeriksaan kualitas fisik air PDAM Desa Selanbawa bisa dilihat pada slide, di mana dari 15 sampel 100% memenuhi persyaratan berdasarkan Permenkes tahun 2010. Dan hasil pemeriksaan bakteri coliform didapat hasil dari 15 sampel, 5 sampel positif dan 10 sampel negatif dengan rata-rata 19,5 per 100 mili. Dan hasil pemeriksaan bakteri Escherichia coli didapat hasil 4 sampel positif dan 11 sampel negatif dengan rata-rata 1,8 per 100 mili. Kemudian pembahasan. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Desa Selanbawa terdiri dari 5 banjar, yakni Banjar Selanbawa Kaja, Banjar Selanbawa Kelot, Banjar Manik Gunung, Banjar Kekeran, Banjar Pekilen dengan jumlah penduduk 3.038 jiwa. Air bersih perusahaan daerah air minum Desa Selanbawa digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum. Masalah yang pernah terjadi seperti tanah longsor diakibatkan oleh hujan lebat pada tahun 2020 membuat kerusakan pada pipa sehingga menyebabkan pencemaran air dan air terkontaminasi oleh bakteri. Yang kedua yaitu identifikasi kualitas fisik, yaitu bau, rasa, suhu, warna, dan kekuruhan air bersih PDAM Desa Selanbawa. Berdasarkan parameter bau pada 15 sampel air bersih PDAM, pemeriksaan menggunakan indera penciuman menunjukkan hasil 100% sampel air bersih PDAM memenuhi syarat fisik, yaitu tidak berbau. Berdasarkan parameter rasa pada 15 sampel air bersih PDAM, pemeriksaan menggunakan indera perasa atau pengecap menunjukkan hasil 100% sampel air PDAM memenuhi syarat fisik, yaitu tidak berasa. Pemeriksaan fisik berdasarkan parameter suhu pada 15 sampel air PDAM, pemeriksaan menggunakan alat termometer air menunjukkan hasil 100% sampel air bersih PDAM memenuhi syarat fisik. Hasil suhu air terendah yaitu 27 derajat Celcius dan suhu air tertinggi yaitu 28 derajat Celcius. Pada parameter fisik, warna air diperiksa menggunakan alat kolorimeter. Hasil pemeriksaan warna dari 15 sampel, 100% sampel berada di bawah kadar maksimum 15 true color unit. Pada parameter fisik, kekeruhan air diperiksa menggunakan alat kolorimeter. Hasil dari 15 sampel, 100% sampel berada di bawah kadar maksimum 5 neplometric turbidi unit. Identifikasi bakteri coliform air bersih PDAM Desa Selanbawa. Pemeriksaan bakteriologi dilakukan dengan metode MPM dengan 3 tahap pengujian, yaitu uji pendahuluan, uji penegasan, dan uji pelengkap. Bakteri ditumbuhkan menggunakan media LBSS, LBDS, dan BGLB. Adanya bakteri coliform ditandai dengan warna kekeruhan dan terbentuknya gelembung pada tabung Durham karena bakteri memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. Pemeriksaan bakteriologi pada 15 sampel air bersih PDAM menunjukkan hasil pemeriksaan bakteri coliform sampel air bersih PDAM dengan kategori memenuhi syarat diminum berdasarkan Permenkes RI nomor 492/Menkes/Per/4/2010 sebanyak 10 sampel, 67% air bersih PDAM. Sedangkan pada kategori tidak memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI yaitu sebanyak 5 sampel, 33% air bersih PDAM. Identifikasi bakteri Escherichia coli. Adanya Escherichia coli dalam air minum menunjukkan bahwa air minum tersebut pernah terkontaminasi kotoran manusia dan mungkin dapat mengandung patogen usus. Pemeriksaan bakteri Escherichia coli
Pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 15 sampel air bersih PDAM, bakteri Escherichia coli yang diinkubasi dalam suhu 44 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam di dalam media LBSS. Jika hasil positif, maka dilanjutkan dengan media LBDS dan kemudian dilanjutkan dengan media BGLB. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada 15 sampel air PDAM, terdapat 11 sampel, 73% dengan kategori memenuhi syarat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri pada air bersih PDAM, yaitu pipa aliran air yang sudah lama tidak pernah diganti, jarak saluran air atau sumber air kurang dari 10 meter dari septic tank, proses alam seperti tanah longsor yang pernah terjadi di pusat air bersih PDAM, dan hujan yang dapat mencemari air bersih PDAM. Kondisi saluran pembuangan air limbah kurang memadai, mengingat bahwa berbagai penyakit dibawa oleh air kepada manusia pada saat memanfaatkannya, maka kehati-hatian dalam pengolahan dan pemanfaatan air untuk kehidupan sehari-hari sangat diperlukan. Kemudian yaitu bab 6, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Kualitas fisik dengan parameter bau, rasa, suhu, warna, dan kekuruhan, air PDAM Desa Selan Bawak Tabanan dari 15 sampel 100% memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 492/Menkes/4/4 2010. Identifikasi bakteri coliform air PDAM Desa Selan Bawak Tabanan dari 15 sampel didapatkan hasil 5 sampel 33% positif dengan kategori tidak memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI nomor 492/Menkes/4/2010 dan 10 sampel 67% negatif dengan kategori memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI nomor 492/Menkes/4/4 dan -10. Kemudian saran. Yang pertama, bagi Dinas Kesehatan pengelola PDAM Desa Selan Bawak Tabanan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air PDAM secara berkala untuk mencegah terjadinya penyakit yang bisa disebabkan oleh air. Yang kedua, bagi masyarakat atau konsumen air bersih PDAM Desa Selan Bawak Tabanan disarankan untuk merebus air sebelum dikonsumsi dan menjaga kebersihan lingkungan terutama pada saluran air PDAM agar tidak tercemar oleh bakteri. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Om Santi 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 Om.